Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang bingung memilih prioritas karena banyak pilihan. Pilihan yang baik. Kalau memilih antara yang baik dan kurang baik, lebih mudah. Tetapi kalau pilihannya itu baik semua, sulit. Bekerja keras mengumpulkan harta, berelasi luas menjalin persahabatan, bersantai menikmati hidup, atau berbangga dengan harga diri tinggi. Kalau nanti dewasa mau jadi apa? Kalau nanti lanjut usia mau bagaimana? Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita memilih yang terbaik di hadapan Allah. Bukan semata berdasarkan keinginan manusiawi, tetapi juga bisikan ilahi. Apa yang terpenting, yang paling kita cari dan kita nantikan? Saudara-saudari yang terkasih, orang suka mencari yang sedang ngetop, hingga booming, harga naik selangit. Pernah ikan lohan booming tahun 2002-2005. Gelombang cinta tanaman 2006-2008, puncaknya 2007. Batu akik 2014 sampai 2016. Pohon diusap-usap setiap hari, batu akik diciumi. Lupa mencium anak dan istri, tetapi batu akik diciumi. Di paroki pun pada waktu itu luar biasa, DPP pastor juga turut mencari batu akik. Saat booming harga gelombang cinta itu bisa mencapai miliaran tahun 2007, maka konon ada petani yang menjual sawah demi gelombang cinta itu. Saat tumbuh dan mulai dipasarkan, harga terjun bebas, sawah hilang. Gelombang cinta yang diharapkan menuai bahagia menjadi gelombang petaka. Yang menikmati keuntungan besar tertawa. Ada yang berduka, bahkan gila. Setiap hari menyirami pot yang tidak ada tanamannya. Itulah pencarian harta semu dan menipu. Orang tak cukup memilih dan berkorban, tetapi harus memilih dengan bijaksana dan berkorban dengan tulus di bawah bimbingan Allah agar mendapat apa yang sungguh dicari dan dinanti. Raja Salomo ditawari Allah apa saja. Kalau kita ditawari Allah apa saja, apa yang mau kita minta. Salomo tidak tergiur pada apa yang sedang atau bahkan selalu booming dalam pada hidup manusia, yaitu harta dan kuasa. Ia tidak meminta kekayaan dan kekuasaan yang biasa diidamkan seorang raja akan berhasil dan terkenal. Ia meminta kebijaksanaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat karena menyadari bahwa posisinya sebagai raja adalah panggilan ilahi, bukan opsi dan ambisi manusiawi, tapi perpanjangan kuasa dan perutusan Allah. Maka agar tujuannya tercapai, prioritas utama adalah kebijaksanaan, bukan kekayaan dan kekuasaan. Kebijaksanaan itu menyebabkan Salomo justru menjadi raja yang kaya dan berkuasa. Seandainya Salomo meminta kekayaan dan kekuasaan, belum tentu ia bijaksana. Ia menjadi raja yang terkenal, hingga Ratu Sheba datang dan tercengang, serta memuji, terpujilah Allah Israel yang berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan. 1 Raja-Raja 10:9. Saudara-saudari yang terkasih, penemu harta terpendam dan pedagang mutiara menunjukkan kebijaksanaan untuk memilih dan berkorban demi apa yang paling dicari dalam hidupnya. Seorang pekerja biasa, mungkin buruh, menggali tanah ladang, secara kebetulan menemukan harta karun saat bekerja. Dan menguburnya lagi karena ingin mendapatkannya secara halal dan legal. Tanahnya bukanlah tanah miliknya. Untuk itu ia harus menjual segala miliknya. Tak mungkin baginya memiliki tanah itu secara halal dan legal jika ia tak mau berkorban menjual apa yang ada padanya.
pedagang mutiara profesional yang mencari dan berhasil menemukan mutiara yang paling indah pun berkorban menjual segala miliknya. Yang tanpanya ia tidak akan mendapatkan mutiara yang indah. Apa yang paling dicari di dalam hidupnya? Saudara-saudari yang terkasih, apa yang sebenarnya kita cari dan mimpikan dalam hidup ini? Cinta, sukacita, damai sejahtera sebagai buah mengikuti jalan Tuhan? Ataukah kita mencari sesuatu yang sedang booming karena tergerus arus zaman dan tergiur nafsu hingga mendapat sesuatu yang semu? Akhirnya kita merasa tertipu. Sudah berkorban banyak, keadaan tidak berubah, rencana dan cita-cita pun putus. Kerajaan surga yang digambarkan Yesus dan terlaksananya kehendak Allah adalah harta yang paling berharga yang dirindukan manusia. Yang digambarkan oleh Paulus sebagai kenyataan ketika kita menjadi saudara-saudara Yesus dalam satu keluarga, Bapa memerintah, manusia kita mengasihinya. Dan itulah kerajaan Allah. Itulah harta mulia, kekayaan rohani, kedekatan dengan Allah, dan karunia hikmatnya. Tak rusak oleh ngengat dan karat, tak dibongkar dan diambil oleh pencuri. Kata Yesus dalam Matius 6, 19-20. Itulah harta mulia dan mutiara yang indah. Karunia kerajaan Allah itu diberikan kepada siapapun. Entah pekerja kasar sederhana seperti orang yang mencangkul, maupun pengusaha pedagang profesional yang kaya. Caranya pun bermacam-macam, entah kebetulan, entah melalui pencarian yang serius. Yang jelas kerajaan Allah tidak jauh dari kita. Kerajaan Allah ada di sekitar kita. Kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Jangan cari jauh-jauh. Allah ada di hati kita. Berhadapan dengan kerajaan Allah, kita harus memilih dan berkorban untuk mendapatkannya secara halal dan legal. Tujuan baik tidak boleh menghalalkan cara yang salah. Tujuan yang luhur tidak boleh melegalkan jalan yang keliru. Setelah mendapatkannya, orang akan bersukacita dan hidup damai sejahtera. Tiada kata semu dan tertipu kalau orang mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah prioritas. Yang lain akan ditambahkan. Maka orang yang dekat dengan Allah dan memahami kehendaknya juga akan sadar akan dirinya. Hingga ia tahu diri dan tahu batas siapakah dirinya, apa tugas, tanggung jawab, wewenang, dan prioritas hidupnya. Dengan begitu, ia akan mendapatkan apa yang paling dirindukan dalam hidupnya. Segala sesuatu akan ditambahkan, akan diterima sebagai efek positif dari prioritas hidup yang telah dipilih, seperti Salomo yang kaya dan berkuasa bukan karena menginginkan kekayaan dan kekuasaan, tetapi karena fokus pada prioritas hidupnya, yaitu kebijaksanaan, di mana Allah menjadi fokus dalam hidupnya. Yesus berkata dalam Matius 6:33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, tanpa berusaha memilih prioritas dan berkorban sesuai dengan bimbingan Allah, apa yang kita rindukan dan kita dapatkan dalam hidup ini mungkin hanyalah sebuah mimpi dan bayangan semu. Banyak yang kita miliki, yang kita punyai sekarang, baik secara material, sosial, maupun spiritual. Semua banyak hal yang baik, tetapi apakah berguna? Kalau tidak berguna, mari kita korbankan, kita cari, kita berikan, kita lepaskan agar kita dapat memperoleh kerajaan surga
apa yang kita cari di dalam hidup ini. Yang tanpa pengorbanan itu tak mungkin kita mendapatkan.